yang diuji identik atau tidak identik, artinya dilakukan uji komparasi. Ya, uji komparasi, ya, uji keidentikan adalah uji komparasi atau dikenal dengan uji pencocokan. Objek A cocok enggak objek B, identik enggak dengan B, tapi kesimpulannya asli. Itu kan jauh. Uji keidentikan, kesimpulannya otentik, asli. Nggak ada kaitannya. Identik A dengan B bukan mengatakan A dan B itu otentik. Jangan dibodohi publik, Bareskrim, Dirtipidum. Ya. Belum lagi Anda tidak menyebutkan mana ada itu metode setelah dilakukan uji laboratoris. Itu bukan metode itu. Ya. Itu topik atau penamaan apa itu? Penamaan apa namanya? Penamaan secara global. Metode spesifiknya apa yang digunakan? Coba untuk melakukan pencocokan atau uji keidentikan itu yang Anda klaim tidak ada variabelnya ya. Misalnya uji keidentikan tinta stempel A di objek A, stempel di objek B. Dilakukan dengan metode ini. Dan hasil keidentikan dalam bentuk variabel, misalnya persentase sekian persen. Itu nggak ada disebutkan, bayangkan. Ya, variabel-variabel outputnya apa? Itu harus Anda sidum kepada mereka yang melaporkan, yaitu TPUA. Jangan nanti harus ada report spesifik ya. Gitu loh. Report, laporan laboratorium spesifik terkait apa yang Anda bacakan kemarin di Dirtipidum. Jadi nggak ada yang dibilang, ini identik, cuma statement begitu saja ya. Itu narasi itu. Anak SD saja tahu, bisa kayak gitu. Ya, harus ada jenis metodenya, ya. Sebutkan metode pencocokannya, menguji keidentikannya apa, ya. Variabelnya, indikatornya apa, berapa persen identik. Metodenya apa, variabelnya apa, yaitu indikatornya apa. Harus dalam bentuk persentase atau apapun, angka-angka. Itu harus kalian berikan karena kalian sudah melakukan apa itu? SP3. Ya, melakukan penghentian penyelidikan. Tapi kalau cuma narasi seperti itu, polisi macam apa itu? Itu. Jangan dibodohi publik. Ya. Dalam uji saintifik, maka Anda harus punya metode. Harus ada outputnya. Nah, nanti metode itulah yang akan kita minta, metode yang sama terhadap barang uji yang sama, direkonstruksi, diuji ulang oleh pihak kedua dan pihak ketiga, sehingga bisa dilakukan komparasi. Ya, karena selalu saya bilang, berulang, bahwa ya, kebenaran saintifik secara absolut bukan milik dari Bareskrim. Ya, kebenaran saintifik itu harus diperdebatkan, dipertentangkan berbagai ahli, berbagai laboratorium gitu. Jadi tidak punya ya, Bareskrim itu tidak punya kebenaran mutlak dalam sains. Tidak ada dalam sains itu seseorang sepihak memiliki kebenaran absolut, kebenaran apa ya, mutlak ya. Tidak bisa diklaim, harus dikomparasi, ya kan? Harus dibandingkan, harus berani ditantang, diuji oleh pihak lain. Kalau hasil kalian kemarin itu reliable atau handal, trustworthy, dapat dipercaya. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Ya, terima kasih buat Anda yang sudah mengklik video ini. Kita saling belajar bersama, kita diskusi di sini ya. Nah, tentu tadi kita mendengar penyampaian Bung Rismon, bukan Bung Rismon sih sebetulnya, lah ya, orang Batak nih ya, luar biasa. Ya, untuk mencari kebenaran itu luar biasa perjuangannya ya. Itu soal polemik tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang sampai sekarang kita belum tahu fakta kebenarannya bagaimana karena kita belum melihat selembar kertas yang dinyatakan asli tersebut. Ya mungkin beredar di media ya ada pernyataan bahwa itu asli, yang beredar pun yang saya lihat ya hanya fotokopi ya, dan yang lainnya mungkin kita belum melihat yang betul-betul asli itu ya, karena belum ditunjukkan. Kemarin katanya dijemput ke Bareskrim dan
dalam map ya, diminta foto, mau difoto oleh wartawan katanya nggak bisa, nggak boleh, dan nanti akan dibuka pada persidangan kalau memang lanjut dan kalau diminta oleh hakim ya. Dan by logika sebenarnya ngapain dibikin berbelit-belit, ngapain bikin ruwet, dan apalagi bikin ribet. Padahal hanya tunjukkan saja sebetulnya sudah gampang sekali gitu ya. Nah itu yang harusnya kita berpikir secara cermat. By logika berpikir ya seperti itu. Tapi kita nggak tahu bagaimana proses hukumnya gitu ya. Karena dibawakan ke ranah hukum. Tapi bagaimanapun kita ya kalau soal berbicara pembuktian secara hukum, secara politik ya susah ya, sulit untuk dipercaya. Tetapi ya kalau diuji secara di lab digital forensik ya itu baru kita ya oke percaya, diteliti secara ilmiah. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lihat ya. Semangat Bang Rismon, tunjukkan kebenaran ke rakyat Indonesia. Bang Rismon, the best ya. Bang Rismon CS mencairkan otak-otak yang beku akibat BLT. Kalau memang Rismon ahli, kok ijazah di sosmed diteliti? Lagian apakah Rismon pernah melihat ijazah Jokowi? Nah itu juga ya. Di sisi lain kita melihat bahwa apakah yang menuduh itu palsu pernahkah melihat aslinya? Dan justru sebaliknya, yang mengklaim itu asli memang pernah melihat. Dan semakin curiga atau mungkin besar adanya kemungkinan-kemungkinan, dugaan-dugaan, bisa saja kan banyak sekali tuh. Bisa saja seperti ini. Dugaannya ya begitu. Saya menduga gitu ya, begini. Mungkin saja kemungkinan besar akan bisa saja seperti itu ya. Celah-celah dalam berbahasa tadi. Tetapi ya mungkin ini semakin kuat dugaan karena memang Pak Jokowi sampai saat ini tidak berkenan untuk menunjukkan ijazah asli yang memang beliau pegang saat ini. Padahal by logika ijazah itu adalah suatu kebanggaan, prestasi. Apalagi tahun-tahun pada saat itu kan masih belum banyak yang mungkin berkuliah pada saat itu. Harusnya apa susahnya kalau Pak Jokowi menunjukkan biar tidak merasa dihina, biar tidak merasa direndahkan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kemudian salut kepada Bang Rismon yang selalu berjuang untuk kebenaran di negeri ini. Tukang bohong dan penjilat dikasih jabatan berjuang demi kebenaran dibungkam dikriminalisasi. Negeri macam apa ini ya? Berskrim hanya cari bukti, nggak berhak untuk menilai asli tidaknya nanti pihak pengadilan yang berwenang. Kan ada ahli-ahli forensik dan ilmiah untuk uji ijazah ini, baru benar dan rakyat percaya. Nah itu tadi teman-teman yang saya katakan di awal ya. Mungkin orang bakal sulit percaya kalau dibuktikan secara hukum, secara pernyataan, secara ini. Tapi kalau diuji, diteliti secara ilmiah, digital forensik, dari para ahli, pakar-pakar, dan seterusnya, ya kita bisa menerima hasil itu. Tetapi dengan catatan ya, banyak saksi yang menyaksikan. Seperti itu ya. Kemudian terhipnotis oleh rumus matematika. Min dikalikan min hasilnya plus. Ijazah palsu dibandingkan ijazah palsu adalah identik maka hasilnya ijazah asli. Kok bisa begitu? Pantas Rismon S3-nya abal-abal dari Yamaguchi, SDM rendah, nih saya kasih ilmu. Yang menentukan asli tidaknya ijazah Jokowi adalah UGM. Apakah UGM berbuat curang apa tidak, maka tugas Barreskrim membandingkan dengan ijazah serupa dengan teman seangkatan, bukti foto dan surat kabar penerimaan mahasiswa. Dan yang paling parah, omongan Rismon seperti orang ODGJ adalah dia menganalisa ijazah dari fotokopi di internet tadi. Nah ini yang ada juga dari ilmu kedokteran, kan foto kan katanya itu orang yang berbeda. Saya nggak tahu juga sebetulnya ya. Ya saya hanya mendengar informasi juga ya. Kemudian lah kamu bilang ini itu, sedangkan kamu nggak pernah lihat ijazah aslinya. Kamu nggak bisa juga mengujinya dan nggak bisa kamu bilang palsu. Yang bodoh siapa kamu ngomong tanpa dasar. Ya mereka ngomong ya karena mereka kan pernah juga ke UGM untuk melihat skripsi, katanya kan palsu juga skripsinya tuh, dinyatakan palsu gitu ya. Ya katanya fontnya itu loh ya, font Times New Roman atau apa itu, tanda tangan dari apa nggak tahu lah. Dan ya inilah teman-teman ya, Indonesia ya masih sibuk meributkan soal ijazah. Padahal ya sebetulnya orang luar negeri ya udah pada sibuk ngurusin bagaimana negaranya bisa maju, mengurusi soal mungkin program robotik atau apa gitu, AI atau yang lainnya, menciptakan robot dan lain-lain. Kita masih sibuk aja soal ijazah dan ijazah.
dan dibikin genting lagi, dibikin berbelit-belit ya karena Pak Jokowi nggak berkenan sampai sekarang untuk tunjukkan ijazah itu asli atau palsu. Yang katanya asli, ya tapi nggak tunjukkan. Kenapa? Kenapa? Coba. Kan itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Kurang lebih seperti itulah ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh juga silakan nanti sampaikan di komentar ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan salam inspirasi. Salam NKRI, harga mati.